Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk figur untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI. Sejumlah nama dinilai netizen potensial mengisi kursi tersebut. Dan berikut daftarnya. Pertama, Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024. Yang kedua ada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Kabinet Merah Putih. Ketiga, Syafri Syamsuddin, Menteri Pertahanan Kabinet Merah Putih. Keempat, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam 2024. Kelima, Gatot Nurmantio, Panglima TNI periode 2015 hingga 2017. Keenam, Andika Perkasa, Panglima TNI periode 2021 hingga 2022. Dan yang ketujuh, Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini dikabarkan akan kembali melantik sejumlah menteri di Istana Kepresidenan. Menurut Kepala Bappisus, Aris Marsudianto, posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Kabar Presiden Prabowo Subianto kembali melantik menteri kembali mencuat. Kursi Menko Polhukam serta Menteri Pemuda dan Olahraga yang kosong dikabarkan akan segera diisi. Info yang beredar hari ini, Presiden Prabowo akan kembali melantik sejumlah menteri usai perombakan kabinet. Menurut Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudianto, kursi Menko Polhukam dan Menpora akan diisi orang yang berkompeten. Jamari Caniago masuk di list reshuffle besok, Pak, itu? Waduh, saya nggak bisa bicara tentang reshuffle ya. Biar nanti tapi namanya udah final belum, yang Pak? diumumkan beliau. Udah final belum nama untuk Menko Polhukam? Waduh, nggak ngerti lah gitu ya. Reshuffle nanti biar itu urusan beliau ya. Hak prerogatif beliau. Tapi kan secepatnya ya, Pak. Apa? Tentang reshuffle ya jangan tanya saya. Tapi besok ada undangan jam 2, Pak, di sini pelantikan. Nanti kita lihat ya, nanti biar Pak Menceknek aja itu ya. Tapi beredar diskusi. Diskusinya pencarian nama Menko Polhukam sama Menpora, Bapak ikut? Enggak, tadi saya tidak ikut diskusi tentang itu ya. Itu hak prerogatif beliau lah. Ada debat. Enggak ada tadi. Ini tadi hanya bicara tentang itu energi ya. Energi Koperasi Merah Putih, nelayan dan lain sebagainya lah. Bapak kalau ad interim itu nggak ada batas waktu berarti nggak secepatnya dong? Ya tergantung kebutuhan kan dan Presiden kan untuk mendapatkan calon yang putra terbaik bangsa kan. Sampai kapan ini? Ya kita tunggu aja. Sebulan, 2 bulan. Tapi diisi politik atau profesional, Pak? Diisi oleh orang politik atau profesional? Pasti orang yang purnawirawan ya, Pak? kompeten lah. Oke. Kepala Bappisus Aris Marsudianto buka suara terkait isu cawapres pada Pilpres 2024 akan bergabung dengan Kabinet Merah Putih. Sebelumnya ramai di medsos sosok Mahfud MD diisukan akan menduduki kursi kosong Menko Polhukam. Ramai isu Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 akan masuk Kabinet Merah Putih dan menduduki kursi kosong Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI. Isu itu muncul dari unggahan di media sosial X atau yang sebelumnya dikenal Twitter dari akun @PaulJokesID yang menulis info terkini sepertinya bakal ada Cawapres 2024 yang akan bergabung kabinet. Terkait hal itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto menegaskan bahwa urusan Menteri Kabinet Merah Putih sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Nantilah, itu urusan Kan cuma ada Pak Mahfud berarti ya, Pak? Karena Caimin kan udah masuk kabinet. nanti. Nah ini gimana nih Pak Mahfud ini, Pak? Kabinet akan hak prerogatif Pak Presiden ya. Saya nggak bisa menyampaikan dulu. Kabarnya Rabu ini ada pelantikan yang masih. Ya nanti kita lihat aja. Ya, nanti kita lihat. Nanti setelah selesai lah ya. Nanti setelah selesai baru enak. Kan kursinya juga yang kosong Menko Polhukam. Nah ini melihat sosok Pak Mahfud gimana? Nanti akan dicari putra terbaik lah oleh Pak Presiden pasti ya. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu. Siapapun dari mana asalnya.
Sementara itu saat ditanya apakah Kepala Baptisu sempat diajak berbicara mengenai sosok calon Menko Polhukam, Aris hanya mengiyakan namun tetap tidak merinci lebih jauh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPU resmi membatalkan keputusan KPU tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka. Langkah tersebut diambil KPU setelah mendengar aspirasi banyak pihak terkait terbitnya keputusan tersebut. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran Capres dan Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU tiba-tiba menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tak lagi bisa membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025, ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, diantaranya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Saat ini sedang bergulir dua kasus terkait ijazah pemimpin bangsa. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, diragukan sejumlah pihak, bahkan kasusnya masih terus bergulir. Sementara anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, digugat 125 triliun oleh warga bernama Subhan. Gugatan diajukan terkait ijazah SMA Wapres Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan.